syndrome. Nah, jadi kalau ngomongin IBS itu etiologinya penyebabnya adalah stres ya. Jadi biasanya dikaitkan dengan tekanan kerja yang tinggi atau dia habis menghadapi musibah gitu ya, bencana. Etiologinya adalah stres. Kemudian untuk mendiagnosa kita punya namanya kriteria Roma. Kriteria Roma 3 atau Roma 4 di mana untuk menegakkan IBS itu pasien mengalami nyeri perut disertai dengan dua gejala. Apa aja Kak gejalanya? Bisa disertai dengan nyeri perut yang membaik setelah defekasi, atau nyeri perut yang disertai perubahan pola atau frekuensi BAB, serta nyeri perut yang disertai dengan perubahan konsistensi feses. Jadi, intinya pasien mengalami nyeri perut yang yang disertai juga dengan gangguan buang air besar. Ya. Nah, berapa lama Kak pasiennya mengalami? Pasien mengalami lebih dari 3 bulan dalam kurun waktu 6 bulan. Ya, lebih dari 3 bulan dalam kurun waktu 6 bulan. Tapi, nah kan pasiennya nyeri perut, gangguan BAB. Tapi ketika diperiksa, hasil endoskopinya normal. Ya, jadi ini murni karena dia stres. Jadi tata laksananya gimana dong? Tata laksana yang paling tepatnya pada pasien-pasien dengan eh, IBS itu adalah edukasi dan reassurance. Edukasinya apa? Edukasinya bahwa penyebabnya itu bukan karena ada kelainan pada sistem pencernaan, tapi karena stres dan reassurance. Ya, jadi kita bisa rujuk pasien ini untuk melakukan psikoterapi. Ya, disertai lah di atasi lah gitu underlying disease-nya pasiennya stres tadi. Kemudian kita bisa sih kita tata laksana sesuai dengan tipe IBS. Tipe IBS itu kan ada tipe C, ya tipe C itu berarti dia yang konstipasi, tipe D itu yang diare, dan tipe mix. Kalau tipe mix itu dia sekarang diare, nanti bisa mengalami konstipasi. Atau sebaliknya, ya. Jadi dia sekarang konstipasi bisa mengalami diare. Kayak jadi kalau misalkan pasien yang sekarang lagi di tahap konstipasi, kita minta pasiennya diet tinggi serat dan berikan laksatif ya. Laksatifnya bisa dulkolak, bisa kodil, terserah mau dikasih yang mana. Kemudian kalau misalkan sekarang dia diare gimana Kak? Ya udah, berarti kita sarankan dietnya yang rendah serat dan berikan anti diare. Anti diarenya bisa teman-teman berikan Atapulgit ya atau mau pakai loperamid juga boleh. Nah, kalau yang tipe mix gimana, Kak? Tipe mix ya udah sekarang lihat dulu keluhannya, diare apa konstipasi. Kalau diare ya atasi diarenya tadi, kalau konstipasi ya tata laksana konstipasinya. Nah, tapi yang paling penting ya untuk IBS tipe C, tipe D maupun tipe mix itu adalah pemberian probiotik. Nah, pemberian probiotik. Ada iklannya tuh, Bun. Probiotik yang terkenal di Indonesia tuh ada Yakult. Ya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu contoh probiotik. Atau misalnya mau pakai yogurt, boleh. Gitu. Kayak itu kalau ngomongin IBS ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ngomongin IBD. IBD itu inflammatory. I-nya adalah inflammatory. B-nya bowel. D-nya disease. Kalau tadi kan sindrom. Kalau yang ini disease, penyakit. Dan bilangnya ini adalah inflammatory. Nah, gitu ya Bun ya. Jadi kalau ngomongin IBD, etiologinya adalah idiopatik dan genetik. Nah, kalau keluhannya adalah diare kronis yang lebih dari 3 bulan disertai hasil endoskopi yang tidak normal. Ya, jadi keluhannya adalah diare kronis lebih dari 3 bulan. Ada dua, Bun. Ada si Crohn disease, ada colitis ulceratif. Yang pertama ada Crohn disease. Crohn disease tadi selain diare lebih dari 3 bulan, keluhan utamanya adalah nyeri perut, ya kan? Kemudian bisa disertai diare berdarah. Nah, kalau diare berdarah ini bisa iya, bisa enggak.
Kemudian kalau kolitis ulceratif, selain keluhan diare lebih dari 3 bulan, dia BAB-nya berdarah. Dan disertai juga nyeri perut gitu ya. Jadi kalau buat keluhan utama, kalau Crohn disease lebih ke nyeri perut, kalau colitis lebih ke BAB berdarah. Kita bahas dulu Crohn disease ya. Jadi Crohn disease itu kita bisa periksa dengan kolonoskopi, itu pilihan satunya. Bisa diperiksa dengan barium enema, bisa kita langsung periksa gold standarnya. Gold standarnya adalah dengan biopsi. Kita mulai dulu dari kolonoskopi. Ya, kolonoskopi pada Crohn disease itu kita akan melihat ada yang namanya skip lesion dan cobblestone. Ya, ini gambaran cobblestone appearance. Jadi si apa namanya dinding ususnya itu kayak kerikil-kerikil kecil. Itu yang disebut sebagai cobblestone appearance. Kemudian kalau dari hasil barium enema, kita akan dapatkan yang namanya string sign. String sign yang gimana, Kak? Nih, bagian yang ditunjuk sama panah yang Kakak lingkarin, warna merah, itu yang disebut sebagai string sign. Ya, jadi dia kayak garis lurus seperti kawat ya. Itu yang disebut string sign pada barium enema untuk Crohn disease. Nah, kalau biopsinya apa, Kak? Biopsinya kita akan melihat yang namanya gambaran granuloma. Kemudian ada colitis ulceratif. Nah, kalau colitis ulceratif itu kolonoskopinya ada continuous lesion ya dan ada pseudopolyp. Jadi pseudopolyp itu gambarannya seolah-olah ada massa yang bertangkai, tapi ternyata nggak ada tangkainya ya. Jadi dia hanya massa saja. Itu yang disebut sebagai pseudopolyp. Nih. Ya, jadi masanya terlihat di depan seperti ini. Kita kira ada tangkainya, tapi pas dilihat dia nempel sama dinding. Itu pseudopolyp. Kalau gambaran barium enemanya, itu ada si gambaran lead pipe sign atau hilangnya haustra. Ya, jadi lead pipe sign itu si ususnya jadi gambaran lurus seperti pipa. Ya, ini yang disebut sebagai lead pipe sign. Lead pipe sign. Ya, jadi kan harusnya usus kita tuh kayak ada jonjot-jonjotnya gitu ya. Nah, ini yang disebut haustra. Tapi kalau pada pasien colitis ulceratif dia jadi lurus. Hilang haustranya. Nah, pemeriksaan gold standarnya juga dengan biopsi. Kita akan dapatkan yang namanya absces crypta. Ya. Jadi cara ingatnya biar nggak lupa-lupa, pada Crohn disease, ingatlah ada yang namanya 2C dan 2S. Apa itu 2C dan 2S? C yang pertama adalah Crohn disease penyakitnya. C yang kedua adalah cobblestone appearance. 2S-nya apa, Kak? S-nya ada skip lesion. Ya, ada skip lesion. S1 lagi adalah string sign. Nah, kalau colitis ulceratif itu ingatlah 2C dan 2P. Apa itu 2C dan 2P? C-nya adalah colitis ulceratif. C-nya lagi adalah si continuous lesion. 2P-nya apa, Kak? 2P-nya ada lead pipe sign sama ada pseudopolyp. Ya, itu kalau kita ngomongin Crohn disease dan colitis ulceratif. Ya, Crohn disease ada 2C, 2S. Crohn cobblestone, S-nya skip lesion, string sign. Dan ada 2C, 2P. C-nya ada colitis dan continuous lesion. 2P-nya ada pipe sign dan pseudopolyp. Diapain pasiennya? Dirujuk. Ya, pasiennya pasti kita rujuk. Kayak itu kalau kita ngomongin IBD. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau belum ada, berarti kita jawab soal. Hasil pemeriksaan penunjang yang ditemukan pada pasien ini adalah ada Nyonya Tova usianya 43 tahun, datang ke RS akibat rasa tidak nyaman pada perut yang hilang timbul sejak 3 bulan, hampir dirasakan setiap hari dengan lokasi dan intensitas yang bervariasi.
Sering pernah mengalami konstipasi dan diare yang bergantian, merasa nyeri perut diperberat saat dalam keadaan stres. Nyeri perut membaik setelah BAB, TTV-nya normal, yang lain juga dalam batas normal. Oke, apa ini diagnosa pasiennya, Bun? Apa diagnosa pasien kita ini? Oke, ini adalah IBS. Betul sekali. Betul ya, IBS. Kalau kakak tanya IBS yang tipe apa, Bun? Oke, IBS yang tipe mix ya. Jadi dia itu IBS yang tipe mix yang bergantian nih konstipasi dan diarenya. Oke, apa pemeriksaan penunjang yang mau kalian yang bisa kita dapatkan? Oke, endoskopi. Tapi hasil endoskopinya apa? Apa yang paling tepat? Oke, betul ya. Yang E. Mukosa kolonnya normal. Betul. Oke, lanjut. Apakah diagnosis pasien tersebut? Van George, 50 tahun, keluhan BAB berdarah sejak 6 bulan lalu, disertai mual dan penurunan berat badan, TTV-nya normal, peristaltik meningkat. Dari kolonoskopi, ada gambaran cobblestone yang tersebar di kolon ascendant dan descendant. Dari histopatologi didapatkan serbukan sel radang pada seluruh tunika usus. Kayak apa diagnosanya? Apa, Bun? Oke, ini adalah Crohn disease ya. Ingat aja, dia ada si cobblestone appearance. Tuh, cobblestone appearance ya kan? Terus ada serbukan sel radang pada tunika usus. Oke, lanjut. Ditanya hasil pemeriksaan fluoroskopi pada kasus di atas. Tuan James, 50 tahun, keluhan nyeri perut dan BAB berdarah sejak 1 bulan. Tidak mengeluh demam maupun muntah, TTV-nya normal. Dari kolonoskopi ada peradangan dari rektum hingga kolon sigmoid, erosi positif dan pseudopolip positif. Oke, kira-kira apa, Bun? Pemeriksaan fluoroskopinya? Ada gambaran? Lead pipe sign. Betul sekali. Lead pipe sign. Berarti ini diagnosisnya kalian curiga apa? Colitis ulceratif. Ya, betul sekali. Ini adalah colitis ulceratif. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita lanjut. Kita mau ngomongin keracunan makanan. Jadi teman-teman kalau ngomongin keracunan makanan yang harus kalian perhatikan itu apakah betul orangnya keracunan makanan atau dia alergi makanan. Ya, jadi ada keracunan, ada alergi. Itu yang harus diperhatikan. Nah, bedanya apa, Kak? Kalau keracunan, ya, kalau dia di keracunan makanan, pertama pasti mengenai banyak orang. Ya, dia mengenai banyak orang. Kemudian keluhannya adalah keluhan yang dominan gejala GI tract ya. Apa gejala GI tract? Mual, muntah, ya kan? Diare. Sedangkan kalau dia alergi makanan itu biasanya mengenai orang tertentu. Ya, kan kalau udang nggak semua orang alergi udang gitu. Jadi dia mengenai orang tertentu dan dominan gejala alergi. Dominan gejala alergi maksudnya gimana, Kak? Nanti pasien bisa timbul ruam ya, kayak urtikari, atau nanti dia malah jadi angioedema, gitu kan? Baru disertai dengan gejala GI tract. Ya, jadi itu perbedaan antara si keracunan dan alergi. Jadi kalau keracunan kayak keracunan program ting, gitu ya, harus kita sensor nih, Bun.
itu pasti mengenai banyak orang ya, jadi massal gitu. Kalau alergi orang tertentu. Oke, jadi kalau kalau kita ngomongin keracunan makanan, pertama bisa disebabkan oleh Bacillus cereus. Ya, sesuai namanya Bacillus cereus berarti ada faktor resikonya yaitu makanan basi. Ya, Bacillus cereus pada makanan basi. Kalau dia keracunan makanan basi, terapinya adalah ciprofloxacin 2 kali 500 miligram. Kemudian ada lagi si Clostridium botulinum. Kalau Clostridium botulinum ini faktor resikonya ada makanan kaleng. Makanan kaleng itu bisa sarden, kemudian ada lagi kornet, apa lagi? Banyak ya makanan kaleng ya Bun ya. Tuna kalengan, nah itu bisa. Jadi kalau ngomongin Clostridium botulinum, ingat aja lah Bun. Kalau botol-botol berarti ada kemasan kalengnya juga gitu. Ya, makanan kaleng. Terapinya apa? Terapinya itu berikan antitoksin, ya, antitoksin A atau antitoksin B. Ini ada atau ya. Jadi dia tidak perlu antibiotik. Dia tidak perlu antibiotik. Itu kalau kita ngomongin Clostridium botulinum. Kemudian ada Clostridium perfringens. Kalau Clostridium perfringens itu pada makanan yang kurang matang faktor resikonya. Makanan yang seperti apa, Kak? Makanan olahan unggas, ayam, bebek, burung, ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah gas gangren. Jadi kalian ingat aja lah, Bun. Kalau penyebabnya adalah makanan kurang matang, terutama olahan unggas, ya, yaitu ada gas gangren di sana. Banyak huruf G-nya. Berarti penyebabnya pun juga ada huruf G-nya, yaitu Clostridium perfringens. Tata laksana pun juga ada huruf G-nya, yaitu penisilin G. Ya, penisilin G dosisnya 2,4 juta. Nah, itu pakai koma ya, 2,4 juta international unit per 4 sampai 6 jam. Oke, jadi ingat ada Clostridium perfringens ya, kurang matang, olahan unggas, penyebabnya gas gangren, penisilin G terapinya. Ingat aja nah keluarganya Gading, Gempi, Gisel. Nah, tentu yang banyak-banyak G-nya ya, Clostridium perfringens. Kemudian ada si Clostridium difficile. Clostridium difficile yang kita kenal penyakitnya sebagai colitis pseudomembran. Jadi Clostridium difficile itu faktor resikonya adalah konsumsi lebih dari 1 antibiotik atau lebih dari 1 bulan. Intinya adalah penggunaan antibiotik yang tidak rasional, terlalu lama atau terlalu banyak. Ya, jadi pasien nanti keluhannya adalah diare yang disertai pemeriksaan kolonoskopi, yaitu ada yang namanya pseudomembran. Kayak mana sih Kak bentuknya? Nih. Ya, ini adalah si pseudomembran pada kolonoskopi colitis pseudomembran. Tata laksananya apa? Berarti tata laksananya kita harus stop dulu antibiotiknya. Ya, stop antibiotiknya dan lihat gejala pasien. Kalau gejalanya ringan, ya jadi dehidrasinya dehidrasi ringan saja, maka terapinya adalah metronidazole 3 kali 500 mg. Tapi kalau pasiennya sudah bergejala berat, ya, jadi pasien datang dengan dehidrasi berat, dengan demam, maka kita berikan vancomycin 125 mg per 6 jam. Ya, jadi yang keluhan berat itu dia biasanya hemodinamiknya terganggu. Ya, karena udah dehidrasi berat. Berapa lama Kak terapinya? Terapinya kita berikan 10 hari. Oke, itu Clostridium difficile atau sebutannya adalah colitis pseudomembran. Nah, terakhir adalah keracunan E. coli. Ya, kalau E. coli itu kita kenalnya sebagai traveler's diare. Jadi, ini apa namanya? Paling sering mengenai turis. Ya, turis atau bule. Atau kalau orang-orang tuh bilangnya adalah Bali belly.
Jadi kalau dia turis-turis, ya kan, makan sembarangan, biasanya kena diare gitu. Itu biasanya karena E. coli. Terapinya apa, Kak? Kalau E. coli, terapinya adalah Cipro 2 kali 500 miligram. Ya, itu kalau kita ngomongin keracunan makanan. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ngomongin penyakit pada biliar. Jadi kalau ngomongin penyakit pada biliar, berarti kita ngomongin si em, empedu. Ya, bunda-bunda ya, kita ngomongin empedu. Jadi, kita lihat dulu nih gambarannya anatomi empedu ya. Normalnya, kita ngomongin normalnya dulu, Bun. Normalnya, cairan empedu itu, ya, cairan empedu itu akan masuk ke saluran pencernaan, akan masuk ke saluran cerna lewat pintunya namanya adalah ampula vateri. Nah, pintunya itu adalah ampula vateri. Jadi si cairan empedu itu bisa masuk ke dalam saluran cerna. Dalam duodenum. Nah, masuklah dia ke saluran cerna, nanti akan keluar lewat BAB dan BAK ya. Kalau lewat BAB, nanti BAB-nya jadi warna koneng gitu ya. Jadi si cairan empedu ini memberikan warna pada BAB. Itu dulu Bun konsepnya. Sekarang kita lihat ada kantung empedu, ada saluran empedu. Ya. Jadi kita bagi jadi dua anatomi. Ada kantung empedu, ada saluran empedu. Oke. Nah, kakak mau tanya lah Bun ke kalian. Pikirkan secara logika, gitu ya. Kalau kata yang di TikTok tuh pikirkan secara logika. Kalau kira-kira gangguannya di kantung empedu, BAB-nya gimana? Pasiennya ikterik atau tidak? Itu dulu pertanyaan kakak. Kayak mana, Bun? Kalau dia ada gangguan di kantung empedu, mau batuk kayak, mau inflamasi kayak mana lah Bun? Kira-kira. BAB-nya kuning apa enggak? Kuning apa enggak Bun? Kalau dia di kantung empedu. Oke, BAB-nya kuning apa tidak? Kuning ya. BAB-nya akan tetap kuning. Ya, BAB-nya akan tetap kuning. Ikterik enggak pasiennya? Oke, tidak ikterik ya. Jadi masih bagus, Bun. BAB-nya masih kuning, juga tidak ikterik. Oke, sekarang kakak tanya, Bun. Kalau dia gangguannya di saluran, BAB-nya gimana? Terus pasiennya ikterik atau tidak? Kayak mana, Bun? BAB-nya jadi berwarna apa kira-kira? BAB dempul, betul sekali. BAB-nya jadi BAB dempul. Pasiennya ikterik nggak? Pasiennya ikterik. Oke, sip, betul sekali. Ya, mantap, betul. Oke, jadi itu dulu Bun, diingat-ingat ya. Kalau dia kantung empedu yang bermasalah, BAB-nya tetap kuning, pasiennya nggak ikterik. Tapi kalau dia kenanya di saluran, BAB-nya dempul, dan pasiennya ikterik. Oke, sekarang kita ngomongin penyakitnya. Pasien datang keluhan apa sih Kak kalau dia dengan penyakit biliar? Pasien datang dengan nyeri perut kanan atas tembus sampai ke punggung. Ya, nyeri perut kanan atas sesuai dengan anatominya, ya kan? Dan sampai ke punggung, ya sampai ke punggung di T5 sampai T8. Terus disertai dengan faktor resiko 4F. Apa itu 4F? Ada yang tahu?
Female, betul, paling sering pada perempuan. Terus apa lagi? Fat, ya, jadi orang-orang yang gemuk. Terus apa lagi? Fertile, betul sekali, ya, di usia-usia fertile. Terus, fertile dan 40, ya, usianya 40 tahun. Oke, jadi itu faktor resikonya. Female, fat, fertile, dan 40. Oke, jadi kalau pasien datang perempuan, dia ada nyeri perut, tertembus ke punggung gitu ya, usia 40 tahunan, badannya gemuk, kan pikirkan penyakit empedu. Nah, penyakit empedu itu bisa karena inflamasi, bisa karena batu. Kalau karena inflamasi, berarti penyakitnya yang ininya itis. Ya, yang belakangnya itis. Dan keluhannya adalah demam. Ya, keluhannya disertai dengan demam. Jadi kalau ngomongin itis-itis, ada kolesistitis dan ada kolangitis. Oke. Kalau kolesistitis ini kira-kira di mana, Bun? Di kantung empedu apa di saluran empedu? Kolesistitis di kantung empedu, ya, betul. Jadi kalau dia ada kole-kole, itu berarti di kantung empedu, ya. Kolesistitis. Jadi ini inflamasi pada kantung empedu, ya. Di sini dibilangnya ikterik bisa iya, bisa enggak. Tapi biasanya enggak, ya. Dan ada yang namanya Murphy-Sign. Apa itu Murphy-Sign? Murphy-Sign itu kita lakukan pemeriksaan fisik pada pasien, minta pasiennya tarik napas. Ya, minta pasiennya tarik nafas. Lah saat pasien tarik nafas, kalian tekan. Ya, kalian tekan bagian kanan atas abdomen, ya, bagian kanan atas abdomen, atau si right upper quadrant, ya, right upper quadrant. Nah, nanti waktu kalian, kan pasiennya tarik nafas, kalian tekan, pasiennya akan nahan nafas. Ya, pasiennya akan menahan nafas. Kenapa, Kak, pasiennya nahan nafas? Karena dia akan merasa nyeri saat ditekan di bagian right upper quadrant. Itu Murphy-Sign, ya. Oke, jadi Murphy-Sign-nya positif pada pasien kolesistitis. Oke. Kemudian ada kolangitis. Kalau kolangitis itu sudah pasti terjadi di saluran empedu, ya. Apa, Kak, gejalanya? Gejalanya kita kenal sebagai Trias-Charcot. Apa itu Trias-Charcot? Trias tuh berarti 3 gejala. 1 demam, 2 ikterik dan BAB dempul, 3 nyeri perut kanan atas. Ya, 1 demam, 2 ikterik dan BAB dempul, 3 nyeri perut kanan atas. Itu yang disebut sebagai Trias-Charcot. Tapi ketika pasien mengalami Trias-Charcot, ya, ketika pasien mengalami Trias-Charcot disertai dengan penurunan kesadaran, ya, disertai penurunan kesadaran atau dengan hipotensi, maka itu yang disebut sebagai pentat Raynaud, ya. Jadi pentat Raynaud itu ketika pasien mengalami Trias-Charcot dan penurunan kesadaran. Nah, pemeriksaannya dengan apa, Kak? Pemeriksaannya kita bisa lakukan USG. Dari USG didapatkan penebalan dinding atau double rims. Tata laksananya apa, Kak? Tata laksananya berikan antibiotik, yaitu berikan ceftriaxone 1-2 gram per hari secara intravena. Ya, ceftriaxone 1-2 gram per hari intravena. Itu kalau kita ngomongin yang inflamasi. Sekarang kita ngomongin yang batu-batuan, Bun. Batu-batuan. Kalau yang batu-batuan itu pasti berarti belakangnya adalah tiasis. Ya, dia tidak demam. Pasiennya tidak demam. Ada koledocholithiasis dan kolelithiasis. Kayak kakak mau tanya, kalau koledocholithiasis itu di saluran apa di kantung empedu?
Saluran. Betul ya, kalau koledoko itu adalah di saluran. Oke, jadi kalau di saluran, pasiennya nanti keluhannya adalah difterik dan BAB dempul. Tapi kalau kolelitiasis berarti batu di kantung empedu ya. Kalau batu di kantung empedu dia nggak ikterik, tapi ada nyeri yang hilang timbul ya. Nyeri yang hilang timbul, dia akan timbul terutama ketika makan makanan berlemak. Itu kalau ngomongin kolelitiasis. Nah, pemeriksaannya apa, Kak? Pemeriksaannya dengan USG. Ya, pemeriksaannya juga dengan USG, kita akan dapatkan acoustic shadow. Jadi kalau batu tuh gambarannya kalau di USG, gambaran acoustic shadow. Terapinya diapain, Kak? Terapinya dia evakuasi ya si batu-batunya, kita lakukan kolesistektomi. Kalau kita ngomongin penyakit pada empedu, ya bisa di saluran, bisa di kantung empedu. Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanya? Mana ya? Oke, sekarang kita ngomongin penyakit pada pankreas. Jadi kalau ngomongin penyakit pada pankreas, itu ada pankreatitis dan CA pankreas. Nah, kalau pankreatitis, itu faktor resikonya adalah alkohol. Jadi pasiennya digambarkan suka minum alkohol, suka pesta miras, ya. Sama ada riwayat batu empedu. Riwayat batu empedu karena adanya obstruksi pada ductus pankreatikus. Keluhannya apa, Kak? Keluhannya ada nyeri epigastrium yang menetap sampai tembus ke punggung. Ya, nyerinya di epigastrium tapi sampai tembus punggung dengan mual muntah yang hebat. Ya, jadi dia ada mual muntah hebat. Pemeriksaan fisiknya kita akan temukan ada Cullen sign sama Gray Turner sign. Kalau Cullen sign itu kalian lihatnya di umbilikus, kalau Gray Turner itu di regioflex. Ya, ini ada si Cullen sign pada umbilikal, kalau yang ini pada regioflex namanya Gray Turner sign. Ya, dia berupa hematom. Nah, penunjang labnya apa, Kak? Penunjang labnya pakai enzim pencernaan, ya. Itu ada si amilase dan lipase. Yang sensitif amilase, yang spesifik lipase. Kalau ditanya mana, Kak, yang paling cocok buat diagnostik, maka pakai yang spesifik, ya. Pakai yang spesifik. Jadi apa yang kita temukan yaitu peningkatan ya, peningkatan enzim amilase maupun enzim lipase. Diapain pasiennya, Kak? Sebagai tata laksana awal, kita lakukan rehidrasi ya dengan kristaloid RL atau NaCl 0,9%. Sebagai terapi profilaksis, kita tambahkan cefalosporin ya, antibiotik cefalosporin. Itu sebagai profilaksis. Oke, itu kalau ngomongin pankreatitis ya Bun ya. Jadi kita berikan terapi profilaksis sambil kita lakukan rehidrasi. Nah, kalau CA pankreas gimana Kak? Kalau CA pankreas ini kan kita pasti ngomongin keganasan ya. Keluhan gejalanya mirip dengan si pankreatitis, tapi disertai dengan adanya alarm sign. Ya, alarm sign pada keganasan tuh sama, mirip-mirip, Bun. Penurunan berat badan, ya kan? Ada anemia, dan dia ada teraba massa. Nah, teraba massa ini yang harus kita perhatikan. Ya, teraba massa pada abdomen, pada pasien-pasien CA pankreas, itulah yang disebut sebagai Corbusier sign. Ya, yang kita kenal sebagai Corbusier sign. Jadi ada massa pada abdomen. Pemeriksaannya apa, Kak? Pemeriksaan penunjangnya dengan tumor marker yaitu CA19-9. Ya, CA19-9. Oke, itu kalau kita ngomongin pada pankreas.
Nah, kakak mau menambahkan sedikit ya teman-teman ya. Kalau tadi ada biliar, pankreas, sekarang kita ngomongin yang namanya fatty liver. Nah, ini nggak ada di modul soalnya, jadi kakak tambahin. Ya, jadi kita ngomongin fatty liver atau steatosis. Jadi kalau ngomongin fatty liver tuh ada yang namanya AFL, alcoholic fatty liver, ya. Ada yang NAFL atau non-alcoholic fatty liver. Kalau yang alcoholic fatty liver, ya, jadi alcoholic fatty liver itu dia pasti konsumsi alkohol, ya, dia pasti konsumsi alkohol lebih dari satu gelas loki. Kalian kalau pernah lihat orang Korea di drakor minum apa namanya? Minum soju itu kan pakai gelas kecil, itu namanya satu gelas loki. Nah, dia lebih dari satu gelas per hari. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan fungsi hati, yaitu kita lihat rasio SGOT per SGPT itu lebih dari satu. Ya, rasio SGOT, SGPT lebih dari satu. Kalau yang non-alkoholik fatty liver, berarti dia tidak minum alkohol sama sekali, atau dia minum alkoholnya kurang dari satu gelas woki per hari. Dan dari pemeriksaan SGOT SGPT, rasionya itu kurang dari satu. Ya, rasio antara SGOT SGPT-nya kurang dari satu. Nah, kalau misalkan ini disertai dengan tanda-tanda inflamasi, namanya jadi, kalau dia disertai dengan tanda inflamasi, namanya itu jadi alkoholik, alkohol, alkoholik steatohepatitis. Ya, kalau yang NAFL disertai inflamasi, ya udah namanya jadi non alkoholik steatohepatitis. Non-alkoholik alkoholik steatohepatitis. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa, Kak? Pemeriksaan penunjangnya dengan USG, kita akan dapatkan gambaran shiny liver atau bright liver. Ya, shiny liver atau bright liver. Itu kalau kita ngomongin fatty liver atau steatosis. Oke. Itu tambahan aja ya, Bun ya. Takut-takut masuk nanti di UKM PPD. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada atau belum ada, yuk kita jawab soal ya. Ditanya apa tata laksana pada pasien saat ini. Tuan Lukas, 31 tahun, datang ke poli penyakit dalam, keluhan diare sejak 3 hari, disertai demam dan kram perut, mengeluh malas makan dan mual. 2 minggu sebelumnya, sempat mengeluhkan batuk dan pilek serta demam, kemudian membeli obat di apotik berupa antibiotik levofloxacin dan diminum selama 2 minggu. TTV, suhunya 37,9, didapat pada fecal smear, lendir darah negatif, dijumpai gambaran seperti berikut di kolonoskopinya. Kayak apa diagnosanya, Bun? Gambaran apa ini? Ada gambaran apa itu? Pseudomembran. Betul, itu adalah gambaran pseudomembran. Berarti kan ini adalah si colitis. Diagnosanya adalah colitis pseudomembran. Oke, berarti kalau colitis pseudomembran pada pasien ini, apa Bun terapinya?
metronidazol. Ya, metronidazol 3 kali 500 miligram. Oke, betul yang A ya. Oke, lanjut. Ditanya, apakah diagnosis yang paling mungkin? Oke, Nyonya Aurel, Nyonya Jessie, dan Nyonya Anne, dan Nyonya Ambar datang ke IGD mengeluhkan nyeri perut dan diare 3-4 kali dengan konsistensi lembek setelah datang ke arisan rutin di hotel inap ya 8 jam yang lalu memakan makanan dari panitia acara. TTV-nya dalam batas normal, tidak ada tanda dehidrasi. Pasien kemudian diobservasi, diberikan atapulgit dan oralit, kemudian dipulangkan. Siapa diagnosanya? Oke, betul sekali. Yang D ya, yang D itu keracunan makanan. Keracunan makanan, Bun. Iya, jadi Kak, kenapa Kak nggak yang E, Kak, botulisme misalkan. Jadi kita lihat dulu di sini. Dia kan makan di hotel, ya, memakan makanan dari panitia tersebut. Nah, masalahnya kita nggak tahu tuh kemungkinan kalau kakak sih kalau dia makan di hotel kayaknya kemungkinan ini basi nih makanannya gitu ya. Kalau botulisme itu kan rata-rata dari makanan kaleng ya. Nah, tapi di soal ini tidak dijelaskan gitu tentang makanan kalengnya. Jadi ini lebih ke makanan basi ya. Tapi kenapa kakak pilihnya keracunan makanan? Pertama nggak ada faktor resiko. Kedua, ini kita berarti pakai payung yang lebih luas gitu. Payung diagnosanya si keracunan makanan. Ya bukan yang spesifik, bukan yang Bacillus cereus atau si botulisme gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Lanjut, Bun. Ditanya kemungkinan diagnosis pada kasus. Wanita 48 tahun, keluhan nyeri perut kanan atas sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit, demam, mual, dan muntah. 3 bulan yang lalu, pasien mengeluh nyeri perut kanan atas, hilang timbul, menjalar hingga bahu. TTV suhunya 38, dan saat ditekan di kanan atas perut, pasien tiba-tiba menghentikan napasnya saat inspirasi. Apa kemungkinan diagnosanya? Oke. Oke, betul. Yang C, kolesistitis. Ya, disebutkan di sini pasiennya demam. Ya, datang dengan nyeri perut dan demam. Kemudian saat ditekan di kanan atas, pasien tiba-tiba menghentikan napasnya saat inspirasi. Apa yang positif berarti, Bun? Nama pemeriksaan ini? Merpisign. Ya, jadi merpisign-nya positif. Oke, yuk lanjut. Ditanya apakah diagnosis yang tepat pada pasien. Nyonya Lea 40 tahun ke poliklinik dengan keluhan nyeri perut kanan atas yang hilang timbul sejak 2 minggu yang lalu, terutama dirasakan setelah makan makanan berlemak disertai mual muntah. Demam disangkal, BAK-nya nggak ada gelap, TTV-nya aman, tidak ikteri, murpisan nggak ada, dokter melakukan pemeriksaan USG, dijumpai hasil berikut. Oke, apa Bun? Oleh litiasis. Ya, betul. Ini adalah kolelitiasis. Nah, yang mana sih, Kak, gambaran acoustic shadow nih? Ini yang namanya acoustic shadow. Ya, nah, itu yang disebut sebagai acoustic shadow. Oke, lanjut. Ya, apakah hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat meninggalkan diagnosa pada pasien? Nyonya Linda, 56 tahun, pecandu alkohol, nyeri ulu hati menjalar hingga punggung, nyeri muncul setelah konsumsi alkohol yang banyak, kemudian semakin bertambah sakit disertai dengan muntah terus-menerus. TTV suhu 37,8, Gray Turner sign positif, nyeri tekan epigastrium positif. Merpisa negatif, abdomen supel tanpa adanya massa. Kayak apa ini, Bun? Diagnosa aja dulu. Kalian curiga apa?
Pankreatitis. Oke, betul. Pankreatitis ya. Oke. Berarti apa hasil lab yang kita harapkan? Mana yang paling tepat hasil labnya? Betul. Yang D ya, peningkatan lipase. Oke, kakak mau tanya, Bun. Kalau Great Turner ini lihatnya di regio mana, Bun? Di regio flank ya. Kalau Great Turner lihatnya di regio flank. Oke, sip. Mantap. Alhamdulillah. Terakhir ya. Terakhir kita ngomongin penyakit pada hepar. Jadi kalau ngomongin penyakit pada hepar, itu yang pertama kita ngomongin ada abses hepar. Ya, jadi kalau ngomongin abses hepar itu etiologinya ada banyak. Pertama ada E. coli sama Streptococcus, sama ada lagi si Entamoeba histolytica. Nah, klasifikasinya ada yang namanya abses hepar pyogenik, ada abses hepar amubik. Kalau abses hepar pyogenik itu yang disebabkan oleh E. coli dan Streptococcus. Kalau yang disebabkan oleh Entamoeba histolytica itulah yang si abses hepar amubik. Ya, kalau yang pyogen itu biasanya disertai dengan riwayat appendicitis. Kalau yang amubik itu ada riwayat disentri amuba, ya. Disentri amuba. Oke, keluhannya apa Kak? Keluhannya secara umum ada demam, ada nyeri perut kanan atas, ada riwayat disentri amuba ya, lendir darah kalau dia memang abses amubik. Terus ada Ludwig sign. Apa itu Ludwig sign? Yaitu ada nyeri tekan di intrakostal 56 dan disertai dengan hepatomegali. Kemudian pemeriksaannya apa Kak? Pemeriksaannya bisa dengan X-ray, bisa dengan USG. Kalau X-ray ada dom diafragma, jadi diafragmanya berbentuk kubah. Ya, jadi kan harusnya ini kayak gini aja nih, gitu ya Bun ya. Nah, ini enggak, dia ada bentuk kubah. Itu dom diafragma. Sama dari USG-nya ada gambaran lesi hipoikoik atau anekoik. Nih, yang ditunjuk pakai panah. Tuh lesi si abses heparnya. Terapinya apa, Kak? Kalau ngomongin terapi, tergantung apa yang menyebabkan. Kalau dia abses hepar pyogenik, maka terapinya adalah cefotaxim 2 gram per 8 jam intravena atau mau pakai ceftriaxone 2 gram per 24 jam intravena. Jadi pilih salah satu. Bisa pakai cefotaxim, bisa pakai ceftriaxone. Dan ditambah dengan pemberian metronidazole 0,5 gram per 8 jam intravena. Ya, itu kalau abses hepar pyogen. Jadi pilihannya pakai cefotaxim plus metro atau ceftriaxone plus metro. Kalau abses hepar amubik, ya pakainya adalah metronidazole 3 kali 750 mg 7 sampai 10 hari. Jadi kalau abses hepar amubik cuma satu obatnya, pakai metronidazole 3 kali 750 mg. Diapain Kak pas? Oke. Kak, misalkan pasiennya sudah kita tata laksana tapi tidak membaik gimana? Jadi, misalkan nanti kalian dapat soal, ya. Ini kan tadi kakak ngomongin tata laksana yang tepat ya, Bun. Nah, kalau seandainya pasiennya usianya di atas 55 tahun, ya ukuran absesnya lebih dari 5 cm saat kalian USG, atau dia mengenai dua lobus, ya dua lobus hepar, atau hanya lobus kiri. Kenapa Kak? Kalau misalkan lobus kiri, karena dia dekat dengan si pembuluh darah ya, pembuluh darah pada hepar. Atau misalkan sudah kalian kasih 7 hari, tapi dia tidak membaik. Kalau ada salah satu saja dari tanda-tanda ini, gitu ya, maka pasiennya kita rujuk. Ya, pasiennya kita rujuk untuk dilakukan percutaneous aspirasi. Ya, kalau misalkan dia memenuhi salah satu dari indikasi. Itu kalau ngomongin abses hepar. Jadi dicari tahu dulu nih, dia pyogen apa amubik gitu ya, lewat keluhan-keluhannya. Oke, kemudian ada sirosis hepatis.
Jadi kalau sirosis hepatis itu etiologinya hepatitis B, hepatitis C, alkoholik atau pernah ada obstruksi biliar. Keluhannya disingkat sebagai sekasih. Ya, keluhannya kita singkat sebagai sekasih. Ada splenomegali, ada erythema palmar, hanya collateral vein, hanya asites dibuktikan dengan adanya shifting dullness. Ya, ada shifting dullness. Kemudian ada S lagi ada spider nevi, I-nya ada inverted albumin globulin, hanya ada hematemesis melena. Ya, kita kenalnya sebagai sekasi. Jadi normal hepar tuh mulus, licin, cantik ya. Tapi pada liver hepar dengan sirosis itu dia mengkerut, ada berbenjol-benjol. Oke. Pemeriksaan penunjangnya apa, Kak? Pemeriksaan penunjangnya yang pasti ada si fungsi hepar. Ya, SGOT, SGPT. Jadi SGOT, SGPT-nya akan meningkat. Pasti peningkatan fungsi hepar. Kemudian ada bilirubin ya. Bilirubinnya, sorry ini kakak betulin ya. Bilirubinnya itu akan naik atau meningkat. Kemudian PT akan meningkat, trombositnya yang turun. Ya, PT bilirubin dan protrombin time-nya meningkat, trombositnya rendah. USG abdomen, heparnya mengecil dengan bentuk yang irregular dan ada asites. Tapi kalau ditanya apa gold standarnya? Gold standarnya adalah biopsi hepar. Ya, gold standarnya adalah biopsi hepar. Akan kita temukan fibrosis hepar. Oke, sekarang kita ngomongin komplikasi, Bun, pada sirosis hepatis. Jadi komplikasi pada sirosis hepatis itu yang pertama ada perdarahan saluran makan bagian atas akibat variceal bleeding. Ya, jadi pasien akan mengalami hematemesis melena. Ya, pasiennya akan mengalami hematemesis melena. Akibat apa? Akibat pecahnya varises esophagus. Ya, pecahnya varises esophagus. Jadi, kok bisa Kak varises esophagus? Karena ada yang sebelumnya itu namanya hipertensi porta. Nah, hipertensi porta ini bisa kita tata laksana atau profilaksisnya dengan yang namanya propanolol. Ya, dengan yang namanya propanolol. Nah, tapi kalau sudah pecah si varises esophagus, maka tata laksananya dengan obat-obatan vasoaktif. Obat-obatan vasoaktif apa, Kak? Bisa pakai octreotide, ya, bisa pakai octreotide, atau pakai somatostatin, ya. Tapi kalau ditanya tata laksana definitifnya dengan ligasi pembuluh darah. Ya, dengan ligasi pembuluh darah. Itu kalau kita ngomongin si eh, PSMWA etkosa variceal bleeding. Pecahnya si varises esophagus. Kemudian ada hepatocellular carcinoma atau HCC atau hepatoma. Jadi kalau ngomongin hepatocellular carcinoma, itu pasien nanti datang dengan adanya alarm simptom dan AFP, alpha fetoprotein. Ya, AFP, alpha fetoprotein. Lebih dari 100. Nanti pasiennya datang ada massa keras berdungkul-dungkul, ya, ada anemia dan penurunan berat badan. Ya, massa keras berdungkul-dungkul, anemia dan penurunan berat badan. Tuh, kalau ngomongin hepatoma. Apalagi Kak komplikasinya? Terus yang ketiga komplikasinya ada si hepatorenal syndrome. Sesuai namanya hepatorenal syndrome berarti dia kena ke ginjal ya. Pasiennya datang-datang nanti ada asites, kreatininnya di atas 1,5.
Terus apa lagi, Kak? Ada namanya spontaneous bacterial peritonitis. Jadi sesuai namanya dia peritonitis akan ada nyeri seluruh lapangan perut. Ya, nyeri seluruh lapangan perut, ya kan? Kemudian penyebabnya adalah bakteri. Kalau bakteri berarti ada peningkatan sel PMN lebih dari 250. Tata laksananya dengan pemberian cefotaxim 2 gram per 8 jam. Ya, jadi kita berikan cefotaxim 2 gram per 8 jam. Kemudian terakhir ada yang namanya hepatik encephalopati. Ya, encephalopati hepatikum. Sesuai namanya encephalo berarti udah sampai ke otak. Kalau sampai ke otak, berarti nanti pasien mengalami penurunan kesadaran dan ada bau nafas yang pesing. Bau nafas yang pesing itulah akibat dari peningkatan amoniak. Ya, jadi kalau amoniak meningkat ini apa tata laksananya, Kak? Tata laksananya dengan pemberian laktulosa. Ya, tujuannya untuk menurunkan si kadar amoniaknya. Itu kalau kita ngomongin komplikasi pada sirosis hepatis. Nah, jadi guys, kita kan tadi udah belajar ya perdarahan saluran cerna bagian atas itu ada yang varises, ada yang non varises. Kalau yang varises itulah si varises esophagus, ya ada varises esophagus. Kalau non varises tadi itulah yang dispepsia organik, ya, yang dispepsia organik. Jadi, kalau ngomongin tata laksana, kalian kan udah tahu tuh mana yang varises, mana yang non-varises. Tata laksana awal, ya, pada perdarahan saluran cerna bagian atas, tata laksana awalnya adalah resusitasi ABCD, ya, stabilisasi hemodinamik. Kemudian, eh, tata laksana awalnya untuk farmakologi, ya, farmako awal, itu kita bisa lakukan pemberian PPI, ya, pemberian PPI kalau dia yang non varises atau kalau pada yang varises tadi kita berikan si octreotide, ya, octreotide atau pakai somatostatin. Tuh. Kemudian kita lihat perdarahannya, ya. Kalau perdarahannya berhenti bisa kita endoskopi elektif, tapi kalau nggak berhenti kita lakukan endoskopi sito. Ya, kalau memang terlihat itu adalah varises esophagus, maka tata laksana yang tepatnya atau definitifnya ligasi. Ya, tapi kalau dia berupa ulkus, ya kan, maka tata laksana definitif atau yang tepatnya adalah injeksi NE. Ya, NE apa, Kak? Norepinefrin. Ya, injeksi norepinefrin di ulkus. Tuh kalau kita ngomongin tata laksananya ya buat perdarahan saluran cerna bagian atas. Yang penting kalian tahu dulu nih, ini yang varises atau non varises. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Sebelum kita masuk ke hepatitis. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita ngomongin hepatitis. Hepatitis itu ada hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Kita ngomongin hepatitis A terlebih dahulu. Jadi sesuai etiologinya virus hepatitis A penularannya fekal oral. Kalau fekal oral ini berarti dia lewat makanan, ya. Kalau dia lewat makanan biasanya mengenai banyak orang. Jadi kalau ngomongin gejala pada hepatitis itu ada gejala prodromal di mana gejala awalnya itu demam, mual dan muntah. Kemudian ada fase ikterik, pasiennya ikterik disertai hepatomegali, dan ada fase resolusi, yaitu ketika sudah ada perbaikan gejala. Ya, pada pemeriksaan fisik, ada hepatomegali dan nyeri tekan, penunjangnya dengan SGOT, SGPT meningkat, dan pemeriksaan serologi. Nah, ini yang paling ini ya, yang paling penting tentang serologinya. Pemeriksaan yang tepat. Jadi,
ada yang namanya IgM anti HAV dan IgG anti HAV. Nah, pada pasien-pasien hepatitis A itu tidak mengenal kronik. Ya, dia hanya akut atau sembuh pilihannya. Makanya di sini IgM-nya itu untuk yang akut. Ya, jadi ada, kalau kakak dulu ingatnya ada makut dan kronik. Hmm. Nah, jadi kalau IgM yang positif berarti dia fase akut. Kalau IgG yang positif, nah sayangnya kalau hepatitis A itu dia kan hanya akut atau sembuh. Jadi kalau IgG-nya yang positif, berarti dia sudah sembuh. Ya, kalau IgG-nya yang positif, dia sudah sembuh atau sudah vaksin. Hanya untuk hepatitis A. Nah, hepatitis A diapain Kak pasiennya? Jadi pasien hepatitis A ini dia self-limited disease. Kita hanya anjurkan pasiennya untuk bed rest, diet tinggi kalori, tinggi protein, dan terapi cairan ya. Jadi rehidrasinya harus cukup. Nah, kita berikan obatan simptomatik seperti ibuprofen atau dan domperidon ya buat mengatasi mual dan juga demam. Sama jangan lupa berikan hepatoprotektor berupa kurkuma. Ya, berikan hepatoprotektor yaitu kurkuma. Kenapa Kak harus dikasih hepatoprotektor? Biar nggak kena si hepatitis fulminan. Apa itu hepatitis fulminan, Kak? Yaitu gagal hepar akut. Ya, gagal hepar akut. Jadi hepatitis fulminan itu ketika nilai SGOT atau SGPT-nya itu meningkat lebih dari sama dengan 5 kali nilai normalnya. Ya, itu kalau ngomongin hepatitis fulminan. Gagal hepar akut. Oke, itu kalau kita nggak memberikan hepatoprotektor ya pada pasien-pasien hepatitis. Oke, lanjut. Ada hepatitis B dan hepatitis C. Jadi, hepatitis B penyebabnya virus hepatitis B. Kalau hepatitis C itu juga penyebabnya virus hepatitis C. Transmisinya sama dari cairan tubuh seperti darah gitu ya. Nah, secara klinisnya pun juga sama. Pasien ikterik, penurunan nafsu makan, demam, hepatomegali, dan nyeri tekan. Tuh keluhannya sama. Buat hepatitisnya C pun juga sama. Penyakitnya juga sama, hepatomegali dan nyeri tekan. Sama juga. Nah, sekarang kakak mau ngajarin serologi yang hepatitis C dulu ya. Kayak pemeriksaan yang sama dengan fungsi hepar dan juga serologi. Kakak ngajarin serologi yang hepatitis C dulu. Ya, ini pemeriksaan yang tepat. Jadi, ada yang namanya HCV-RNA sama ada anti-HCV. Bedanya apa sih, Kak? Jadi, kalau HCV-RNA, kan di dalam tubuh kita tuh ada DNA, ada RNA. Artinya, kalau RNA-nya positif, masih ada virus di dalam tubuh. Ya, masih ada virus di dalam tubuh. Tapi kalau anti-HCV-nya yang positif, maka sudah terbentuk antibodi. Kalau sudah terbentuk antibodi, pilihannya dua. Dia sudah sembuh, ataukah dia sudah vaksin gitu ya. Dia ada atau sudah sembuh atau ada riwayat infeksi sebelumnya. Nah, makanya kalau kalian lihat di sini, kita misalkan periksa HCV-RNA. Terus hasilnya positif. Maka lihat kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan berarti hepatitis C akut. Kalau di atas 6 bulan namanya hepatitis C kronis. Tapi kalau misalkan kalian periksa HCV-RNA, hasilnya HCV-RNA negatif. Kalian periksakan anti-HCV. Anti-HCV-nya positif berarti ada riwayat infeksi. Gitu. Ya. Nah, kalau hepatitisnya diapain, Kak? Tata laksananya itu bisa dengan cefpospufir 400 mg atau bisa dengan daclastavir 60 mg. Ya, itu kalau ngomongin hepatitis C.
Nah, sekarang kita ngomongin hepatitis B. Hepatitis B itu kita pakai serologi hepatitis B. Nah, kalian bisa lihat slide selanjutnya ya. Serologi hepatitis B. Jadi, kalau ngomongin serologi hepatitis B, kita hanya fokus ke hasil positif. Ya, fokus ke hasil positif. Kalau seandainya yang positif hanya satu, ya, yang positif hanya satu, atau dia jomblo, ya, kalau yang positif hanya satu atau dia jomblo, berarti kalian lihat, kalau yang positifnya anti HBS, berarti dia pernah vaksin. Kalau dia yang positif IgM anti HBC saja, ya, kalau dia IgM anti HBC saja, maka ini adalah fase window period, ya, fase window period atau fase laten. Tapi kalau seandainya yang positif itu lebih dari satu, atau dia tidak jomblo. Kalau dia ada IgM di depannya ya, IgM positif berarti dia fase akut. Kalau IgG yang positif dia kronis atau sudah sembuh. Kalau HBsAg berarti dia sedang sakit. Kalau dia HbEAg, ya HbEAg berarti dia lagi fase replikatif. Oke, diingat-ingat dulu, dipahami betul-betul. Udah? Aman? Kakak tanya dulu ke kalian, Bun. Nah, ini contohnya. Kita lihat yang contoh satu. Kalau kita lihat serologi hepatitis B, kita fokus ke yang positif. Ya, yang positif di contoh satu itu ada HBsAg dan IgM anti HBC. Berarti lebih dari satu ya, nggak jomblo dia. Kalau HBsAg itu interpretasinya apa, Bun? HBsAg tadi sedang sakit, oke. Kalau dia IgM anti HBC, apa interpretasinya? IgM berarti dia fase akut. Berarti yang contoh satu ini, hasil hepatitis B-nya, apa interpretasinya? Hepatitis B, fase akut, sedang sakit. Kita simpulkan berarti dia hepatitis B. Hepatitis B akut dong. Kan fase akut, sedang sakit. Ya namanya kalau lagi fase akut pasti sedang sakit ya Bun ya. Jadi ini adalah hepatitis B akut. Gitu interpretasinya. Oke, lagi contoh kedua. Nah, contoh kedua ya Bun. Pertama yang kita lakukan adalah lihat yang positif. Yang positif IgG anti HBC sama anti HBS. Nah, kalau IgG anti HBC, IgG berarti dia fase apa Bun? Kalau IgG yang positif, fase kronik, oke. Nah, kalau dia bilangnya anti HBS positif, ada kata-kata anti-antinya? Oke, vaksin. Nah, tapi kan kalau vaksin ini, kalau dia positif sendirian, Bun. Tadi kalau IgG selain dia fase kronik, apa interpretasinya? Sembuh. Oke. Dia bisa kronik, bisa sembuh, terus sudah terbentuk antibodi. Berarti kakak tanya, contoh kedua ini apa, Bun, interpretasinya kira-kira?
IgG. Udah terbentuk antibodi. Oke, betul. Betul Yunita. Jawabannya adalah hepatitis B yang sudah sembuh. Kan dia kalau IgG itu bisa interpretasinya sembuh. Anti HBs itu berarti udah terbentuk antibody. Ya udah, berarti ini adalah hepatitis B sembuh. Oke, lagi ya. Contoh ketiga. Kita lihat di sini yang positif. Yang positif cuman IgM anti HBC. Berarti yang positifnya cuman satu. Apa interpretasinya berarti? Gampang ini harusnya. Hepatitis B window period. Betul sekali. Ya, ini adalah hepatitis B window period atau fase laten. Oke. Bisa? Aman lah ya. Ada yang mau ditanya nggak? Sebelum kita jawab soal. Bisa ya? Oke. Nggak apa-apa, nanti belajar lebih banyak lagi. Sekarang kita jawab soal dulu ya. Ditanya, apakah tata laksana yang paling tepat pada pasien? Nyonya Wamema, Mawema, 47 tahun, keluhan nyeri pada perut sejak 6 hari, disertai demam tinggi dan tampak kuning, mual muntah positif. Mengeluh diare berlendir bercampur darah serta berbau busuk. TTV-nya suhu 38,9, sklera ikterik, nyeri tekan pada kuadran kanan atas, Ludwig sign positif. SGOT SGPT 80-90, USG abdomen didapatkan lesi berbentuk bulat, batas tegas hipoekoik 2 cm pada parenkim hepar. Apa diagnosanya dulu, Bun? Ada Ludwig sign. Ayo. Oke, ini adalah abses hepar. Oke. Abses hepar yang tipe apa? Abses hepar amubik. Oke. Berarti apa tata laksana abses hepar amubik? Abses hepar amubik berarti jawabannya adalah yang D ya. Metronidazole 3 kali 750 mg intravena. Oke. Lanjut ya. Ditanya diagnosis pasien. Tuan Malin, 59 tahun, datang ke RS, keluhan BAB hitam dan lembek sejak 2 minggu lalu, disertai penurunan nafsu makan, dirasakan membuncit sejak 1 bulan ini. Riwayat penyakit kuning sebelumnya ada, TTV-nya oke, sklera ikterik, abdomen tampak membesar, venektasi positif. Shifting dullness positif. Dokter melakukan pemeriksaan lab, HB-nya 8, trombosit 97.000, urin bilirubin positif, dan urobilinogen positif. Ya, apa Bun? Oke, ini adalah yang yang C. Ya, ini sirosis hepatis. Betul, jawabannya adalah yang C. Yang C, Bun. Ya, oke. Let's go, lanjut. Ditanya, apakah terapi farmakologi yang tepat diberikan pada pasien ini? Tuan Ilek, usianya 45 tahun, datang dengan keluhan muntah darah 10 menit yang lalu. Darah berwarna merah gelap, keadaan belum pernah terjadi sebelumnya. Di IGD pasien muntah sekali lagi 75 cc. TTV-nya oke. Pada pemeriksaan fisik, ASI tes serta nervus araneus. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan kadar bilirubinnya 3,3, albumin 2,5, INR-nya 2. Kayak apa, Bun? Ayo, apa yuk?
Diagnosa dulu deh, kira-kira ini apa nih pasiennya? Apa yang terjadi pada pasien ini? Muntah darah? Yes, ini adalah si varises esophagus yang pecah ya. Oke, ini adalah varises esophagus yang pecah. Komplikasi dari sirosis hepatis. Oke, kalau ini varises esophagus berarti apa yang mau kita berikan? Ya, jawabannya yang C. Somatostatin. Ya, jadi ini yang C, Bun. Somatostatin, bukan propanolol. Kalau propanolol itu dia fungsinya sebagai tata laksana hipertensi porta. Ya, nah harusnya dia tuh diberikan sebagai profilaksis biar nggak pecah si varises esofagusnya. Gitu. Oke, lanjut. Ditanya temuan hasil lab yang mungkin adalah Tuan Divo 60 tahun, keluhan penurunan kesadaran sejak 1 hari yang lalu. Pasien pernah mengalami gejala seperti ini sebelumnya. TTV-nya oke, ASI tes, selera mata berwarna kuning. Tangan dan tungkai kurus. Terdapat edem tungkai, gambaran vena kolateral di abdomen. Oke, apa nih? Penurunan kesadaran pasiennya. Oke, ini adalah amonianya meningkat ya. Jawabannya yang B. Sip. Jadi ini namanya apa diagnosanya, Bun? Diagnosanya adalah namanya si hepatic encephalopathy ya atau encephalopathy hepaticum. Oke. Yuk, lanjut. Ditanya diagnosis pasien tersebut adalah Tuan Jordan 48 tahun, keluhan badan terasa lemas sejak 1 minggu, disertai demam dan nyeri perut kanan atas, TTV-nya sklera ekteri, ya, kemudian yang lainnya dalam batas normal. Bentar ya. Kemudian kita lihat di sini ada pemeriksaan serologi. Oh, sorry, SGOT SGPT-nya meningkat. Serologinya IgM anti HBC positif. Kayak apa ini, Bun? Diagnosisnya? IgM anti HBC-nya positif. Oke, ini adalah hepatitis B window period ya. Jadi yang positifnya cuma satu aja. Oke, lanjut. Apakah diagnosis yang paling tepat pada pasien? Tuan Martoni usia 40 tahun, keluhan tubuh menguning sejak 1 bulan, disertai dengan nyeri perut kanan atas dan mual. Merasakan urin lebih gelap dibandingkan biasanya, suhu 38,1, sklera ikterik, hepat teraba 3 jari di bawah arkus koste. HB10, leukosit 10.800, platelet oke. Bilirubin 3,6, bilirubin direct 2,4, AST ALT 488,798. Dari serologi, HAV IgG positif, HBsAg positif, IgG anti HBC positif, HBeAg positif. Apa diagnosanya? Oke, ada yang jawab B, 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 B. Sip, betul sekali. Jawabannya adalah yang B, ya. Hepatitis B kronik replikatif. Nah, ya HBsAg, IgG, sama HBeAg. Jadi ini yang kronik replikatif. Kakak tanya, Bun, kondisi lain yang menyertai ada nggak pasien ini? IgG, HAV-nya positif. Berarti ada apa itu, Bun? Kalau IgG, HAV positif, berarti pasiennya pernah mengalami hepatitis A yang sudah sembuh. Oke, betul. Ya, pernah mengalami hepatitis A yang sudah sembuh. Oke. Oke, materi kita sudah selesai. Ada yang mau teman-teman tanyain dulu nggak?
Kalau belum ada, berarti kakak yang bertanya. Let's go, kita kahut. Ya, let's go, kita kahut. Bentar. Oke, let's go. Let's go guys, let's go. Mana nih yang lain nih? Kita harusnya bersepuluh. Ya, 5 orang lagi. Let's go, let's go. Ayo, 3 orang lagi. Ayo, mana nih? Berarti kalau 11 berarti 8 orang ya? Ya udah, kita mulai ya. Yuk, let's go. Kita mulai. Anak perempuan demam, bengkak bawah telinga, riwayat tidak vaksin MMR. Komplikasinya apa? Oke, langsung ya ovoitis karena ini anak perempuan. Betul. Oke. Pasien esofagitis korosif boleh dipasang NGT dan sembah lambung. Benar apa salah? Salah ya, tidak boleh. Kontraindikasi. Oke, lanjut. Next. Komplikasi GERD berupa perubahan epitel dari squamous ke kolumnar adalah oke, baret esofagus ya, perubahan epitel squamous ke kolumnar. Oke, ini apa nih? Ini adalah lead pipe sign ya. Ini parenthesis colitis ulceratif. Jadi si ususnya jadi lurus aja gitu kayak pipa. Oke. Next. Tata laksana abses hepar amuba. Benar nggak tuh?
Benar ya? 3 kali 750 miligram 7 sampai 10 hari. Betul, Bun. Oke, next. Demam, ikterik, BAB dempul, nyeri perut kanan atas. Disebut apakah ini? Oke, trias Charcot ini namanya, Bun. Ya, ini namanya trias Charcot. Kalau murpisan kan yang nyeri tekan RUK ya, right upper quadrant. Oke, let's go. Terakhir. IgM anti HAV-nya positif, IgM anti HCV-nya negatif. HBsAg negatif, anti HBsAg positif. Gak apa-apa, mikir aja dulu. Oke, ini adalah hepatitis A, ya, dari IgM anti HAV-nya. Terus anti HBsAg. Jadi kalau ada anti di depannya, apa ya ada anti HBs, gitu, itu adalah riwayat vaksin hepatitis B, ya. Oke, sudah terbentuk antibody. Oke, mana nih? Yang peringkat 3 ada titik. Peringkat 2 ada Q. Peringkat 1 ada dedut. Jadi ini titik Qdut. Ya, jadi inilah pemenang kita hari ini, ya bunda-bunda ya.